Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. صلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat waktu luang sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah libur sekitar 2 minggu ya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita, karena ini juga masih di suasana Idul Fitri, ya Al-Fakir secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin apabila di dalam pembelajaran kita itu ada salah ucap dan salah kata. Dan pada kesempatan malam ini, insya Allah, seingat saya kita itu sudah menyelesaikan bab naibul fa'il ya. Berarti kita masuk ke pelajaran yang terbaru, yaitu adalah bab al-mubtada wal khabar. Betul ya? Sekarang kita masuk bab al-mubtada'i wal khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ad-darsu at-tasi'a asyara, pelajaran ke-19, babul mubtada'i wal khabari, bab mubtada dan khabar. Yaqulu Ibnu Ajurum rahimahullah, Imam Ibnu Ajurum rahimahullah berkata, al-mubtada'u, mubtada itu huwa adalah alismul marfu'u, isim yang dibaca rofa, al-'ari yang kosong, anil awamili al-lafziyati dari amil-amil lafaz. Wal khabaru, sedangkan khabar huwa adalah al-ismu al-marfu, isim yang dibaca rofa, al-musnadu ilaih yang disandarkan kepada mubtada. Nahwa qaulika, misal perkataan engkau, Zaidun qa'imun, Zaid itu berdiri. Wa Zaidani qa'imani, dua Zaid itu berdiri. Wa Zaiduna qa'imuna, dan banyak Zaid itu berdiri. Wal mubtada'u, dan mubtada itu qismani ada dua, zahirun, ada mubtada yang zahir, wa mudmarun, dan mubtada yang berupa domir. Fadzahiru, maka mubtada yang berupa isim zahir, ma taqaddama dzikru, sebagaimana yang sudah disebutkan contoh-contohnya. Jama'a Ibnu Ajurum rahimahullah, Imam Ibnu Ajurum rahimahullah menggabungkan al-mubtada awal khabar, mubtada khabar fi babin wahidin, dalam satu bab. Li syiddati ittisalihima wa quwwati talazumi bainahuma, karena kuatnya hubungan keduanya ya, dan apa, karena erat hubungan keduanya dan kuatnya keterkaitan antara keduanya. Ya, karena erat dan sangat kuat keterkaitan keduanya, maka muallif Imam Ibnu Ajurum tidak memisahkan antara bab mubtada dan khabar. Qauluhu, perkataan Imam Ibnu Ajurum rahimahullah, fi ta'rifil mubtada'i, di dalam definisi mubtada, yaitu adalah alismu isim. Fakharaja, maka dikecualikan, al-fi'lu, yaitu fi'il, wal harfu, dan huruf. Fala yasluhu al-fi'lu an yakuna mubtada'an, maka tidak bisa fi'il itu menjadi mubtada. Wala yasluhu al-harfu an yakuna mubtada'an, begitu juga huruf
tidak mungkin bisa menjadi mubtada. Jadi syarat pertama mubtada itu haruslah alismu, isim. Maka tidak mungkin fiil dan harf itu bisa menjadi mubtada. Wa qawluhu dan perkataan muallif rahimahullah al-marfu yang dibaca rofa fa kharaja bidzalika maka dikecualikan dengan perkataan al-marfu al-majruru adalah majrur bi harfi jarrin asliyin dengan huruf jar asli. Wa kharaja al-mansub dan juga dikecualikan daripada marfu adalah al-mansub. Nanti saya jelaskan ya. Wa qawluhu dan perkataan muallif rahimahullah al-ari 'anil awamil lafdhiyah yang kosong daripada amil-amil lafaz. Yuqsodu yang dimaksudkan malam yusbak adalah sesuatu yang tidak didahului biharfin amilin dengan huruf yang beramal. Hurufil jarri al-asliyati seperti huruf jar yang asli, awil hurufi an-nasikhati atau seperti huruf-huruf nasikhoh seperti anna, inna, la'alla. Awalam yusbak bi fi'lin nasikhin atau tidak didahului dengan fi'il nasikh seperti kana, zonna, kada dan seterusnya. Maka dari perkataan pensyarah ini kita ketahui bahwa syarat dari mubtada itu berarti ada kurang lebih tiga. Dia harus berupa isim, dia harus berupa marfu, dan dia juga harus kosong dari amil-amil yang bersifat lafaz. Ya. Coba diperhatikan ke layar. Jadi mubtada itu syaratnya ada tiga. Syurutul mubtada. Yang pertama dia haruslah eh, maka dikecualikan daripadanya fi'il dan kedua dia harus dibaca marfu maka dikecualikan daripadanya adalah al-majrur dan nasab. Yang ketiga al-ari an anil awamili al-lafziyah. Kosong daripada amil-amil yang bersifat istilah. Isim ya, maka dikecualikan daripadanya fi'il dan huruf. Contoh kita katakan Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Nah, di sini Zaidun adalah mubtadaun marfu tanda rafanya berupa dhammah. Nah, dia mubtadanya adalah isim. Tandanya apa? Berupa tanwin. Ya. Maka tidak mungkin mubtada itu berupa fiil, diawali fiil atau harf. Yang kedua adalah harus marfu. Maka dikecualikan daripadanya mansub atau majrur ya dengan huruf jar asli. Nah, di sini perlu tanbih sedikit perhatian bahwasanya huruf jar itu sebagaimana yang pernah kita bahas ya, itu ada tiga ya, ada tiga. Ada huruf jar asli, ada huruf jar az-zaid dan ada huruf jar asyabih biz-zaid ya. Huruf jar al-asli adalah huruf jar yang dia itu lahu makna, punya makna lahu ta'alluq. Jadi namanya huruf jar asli adalah huruf jar yang memiliki makna dan juga memiliki ta'alluq. Dia bergantung kepada fiil atau yang menempati posisi seperti fiil. Contohnya adalah seperti huruf min, ila, an, ala, dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman contohnya asra bi'amdihi laylam minal masjidil haram asra bi'amdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Diperhatikan contohnya di sini eh, adalah ini min dan ila. Asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Min di sini dia punya makna. Maknanya adalah dia adalah al-bidayah al-makaniyah. Permulaan tempat. Jadi asra Allah itu memperjalankan pada malam hari bi'abdihi terhadap hambanya minal masjidil haram. Min artinya dimulai dari tempat berupa masjidil haram
ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Di sini dia punya makna minnya berupa al-bidayah al-makaniyah. Yang kedua dia juga punya ta'aluk. Ta'aluk itu gantungan. Karena setiap huruf jar dan dzaraf itu tidak mungkin berdiri sendiri, ya. Dia tidak mungkin bisa difahami maknanya kecuali dia harus bergantung kepada fiil atau yang menyerupai fiil. Baru maknanya bisa diketahui. Nah, di sini ta'aluknya adalah asro, ya, fiil asro. Jadi min di sini adalah dimulai daripada diperjalankannya pada malam hari. Nah, maka min ini adalah huruf jar asli. Kenapa? Karena dia punya makna, dia juga punya ta'aluk, ya. Jadi ta'aluk itu intinya sesuatu yang memperjelas makna harf jar, ya. Sesuatu yang memperjelas makna huruf huruf jar, itu ya. Kalau huruf jar zaid, ya dia adalah kebalikan dari al asli. Apa itu? Dia tidak memiliki makna, dia juga tidak memiliki ta'aluk. Ya, dia didatangkan semata-mata litaqwiyatil kalam. Didatangkan semata-mata untuk menguatkan kalimat, menguatkan makna yang ada. Tapi dia kalaupun dihapus itu tidak berpengaruh terhadap maknanya. Tidak akan menyebabkan maknanya itu cacat. Ya, jadi wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tiada. Fungsi dia hanya litaqwiyatil kalam, untuk menguatkan al-kalam. Nah, huruf jar zaid itu di antaranya ada huruf min, ya, ada huruf ba, ada huruf kaf, ya, min, ba, kaf. Tiga lah minimal. Dan min dan ba, min aja dulu lah ya, min. Syarat huruf min itu adalah dia didahului oleh nafi. Dia didahului oleh nafi. Contohnya seperti dalam Al-Quran, ma ja'a min basyirin. Ma ja'a min basyirin. Di sini min ini adalah huruf jar tambahan. Ya, kalaupun dia dibuang, baja abasyirun, kalimatnya maknanya tidak berubah, tidak cacat. Karena min di sini adalah litaqwiyatul kalam. Maka basyirin ini disebut dengan majrurun lafdhon marfu'un ma'nan. Dia majrur secara lafaz karena didahului oleh huruf jar min, tapi secara makna dia adalah marfu karena dia menjadi fa'il dari ja'a. Ya. Nah, min ini uh, adalah huruf zaid dengan tanda pertama didahului oleh huruf nafi, yang kedua itu adalah secara makna kalaupun dibuang tidak merubah, tidak mencacati makna. Ya, beda dengan asra bi abdi lailan. Kalau minnya dibuang, maknanya cacat. Asra bi abdi lailan al masjidil haram. Cacat. Kenapa cacat? Karena asra itu fi'il lazim. Ya, tidak bisa langsung ke objek. Oke. Jadi min itu ya tidak ada makna dan tidak ada ta'aluk. Ya. Huruf ba biasanya dia didahului oleh laisa. Contohnya laisa zaidun bi ra'isin. Ya, maka ba-nya adalah tambahan. Laisa zaidun bi ra'isin. Jadi kalau ada dalam kalimat laisa khobarnya ditambah ba, maka ba itu adalah taukid. Ya, lastu bi alimin. Artinya aku betul-betul bukan orang alim. Oke, ya. Itu haruf jar zaid. Sedangkan harf jar asyabi bi zaid yang menyerupai tambahan hanya satu, yaitu adalah ruba. Nah, ruba itu dia punya makna, yaitu adalah taklil atau litaksir, untuk bermakna betapa banyak atau betapa sedikit. Tapi dia nggak punya ta'aluk. Itu makanya dikatakan menyerupai zaid karena dia nggak punya ta'aluk. Tapi bukan zaid karena dia punya makna. Ya, itu hanya ruba. Nah, fokus kita adalah sekarang ke harf jar zaid, harf jar tambahan. Nah, apabila suatu kalimat isim di awal kalimat didahului oleh huruf jar tambahan, maka isim tersebut disebut mubtada. Ya. Nah, makanya di situ dikatakan al marfu, dikecualikan daripada marfu adalah
isim yang didahului oleh huruf jar asli. Karena kalau didahului oleh huruf jar tambahan, itu hukumnya tetap sebagai mubtada. Contohnya kita mengatakan bihasbika dirhamun. Cukuplah bagimu itu satu dirham. Nah, maka hasbika, dia itu adalah secara lafadz majrur karena didahului oleh huruf jar ba. Tapi secara makna dia adalah marfu karena dia adalah mubtada. Kalau dikatakan bukannya syarat mubtada itu harus marfu, betul, harus marfu. Hanya saja di sini ba ini adalah huruf jar tambahan. Adanya dia seperti tidak ada, ya. Dia ada hanya untuk menguatkan. Jadi hasbika ismun majrur bil ba wa alamatu jarhi al kasrah wa marfuun ma'nan. Tetapi dia adalah marfu secara makna li'annahu mubtadaun. Karena dia adalah mubtada. Dirhamun khabar. Ya, selagi itu. Karena huruf jar tambahan itu adanya seperti tiada. Oke. Yang ketiga, syarat daripada mubtada itu haruslah kosong dari amil-amil lafaz. Apa itu amil? Amil itu secara awamil itu jama dari kata amilun. Amilun jamannya awamil. Amil itu secara bahasa Indonesia bermakna faktor ya. Faktor sebab. Bisa lah faktor atau sebab. Nah, amil itu adalah faktor yang mempengaruhi keadaan akhir kata dalam bahasa Arab. Itu amil. Amil adalah faktor atau sebab yang mempengaruhi keadaan akhir kata dalam bahasa Arab. Itu adalah amil. Seperti kita katakan, Inna Muhammadan qaimun. Muhammadan. Apa yang menasobkan Muhammad? Maka kita katakan yang menasobkan Muhammad adalah huruf inna. Adalah huruf inna. Nah, inna itu ambil. Ambil yang mempengaruhi keadaan akhir kata Muhammad yang menjadikan kata Muhammad itu mansub. Nah, itulah yang disebut dengan amil. Oke, paham ya. Nah, kemudian amil itu kurang lebih ada 100. Ya, amil itu kurang lebih ada 100 dan secara global dibagi dua. Ada amil lafzi dan ada amil maknawi. Ada amil lafzi dan ada amil maknawi. Amil lafzi artinya dia faktor yang mempengaruhi keadaan akhir kata dan itu terlihat di dalam teks. Terlihat di dalam teks, kelihatan di dalam tulisan. Itu namanya amil lafaz. Dia ambil yang terlihat di dalam lafaz, di dalam tulisan, afwan. Seperti inna Muhammadan qaimun. Sesungguhnya Muhammad itu berdiri. Nah, inna itu amil lafaz. Kenapa amil lafaz? Karena dia ada dalam tulisan. Ya, kelihatan. Lafzi itu artinya malfuz, terucapkan. Ya, terucapkan. Kalau maknawi kebalikannya, dia adalah amil yang tidak terucapkan. Tidak ada dalam tulisan. Itu maknawi. Dan amil maknawi itu jumlahnya cuma dua. Jadi amil lafaz itu 98. Amil maknawi cuma dua. Satu adalah al-ibtidah. Ibtidah. Dan kedua adalah uh, at-tajarrud. Anil nawasibi wal jawazib. Jadi maknawi itu cuma dua. Satu al-ibtidah. Kedua adalah at-tajarrud anil nawasibi wal jawazim fil fi'lil mudhari'. Yang pertama, amil maknawi itu adalah alif tidak berada di awal kalimat. Jadi kalau ditanya apa sih yang menjadikan mubtada itu marfu? Apa amil yang menjadikan akhir kata mubtada itu marfu? Jawabannya adalah alif Al-ibtida. tidak. Dia ada di awal kalimat. Jadi ketika Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu mubtada, marfu tanda rafanya dhammah. Kalau ada yang bertanya, apa sih amil yang menyebabkan alhamdu itu marfu? Jawabannya adalah alif tidak, karena dia di awal kalimat. Jadi ambilnya itu bersifat maknawi, tidak terucapkan, tidak tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, amil maknawi itu adalah fi'il mudhari
yang kosong dari amil nasab dan jazm. Allah mengatakan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya. Na'budu fi'il mudhari marfu tanda rafanya dhammah. Kalau ditanyakan apa sih yang menyebabkan fi'il mudhari ini marfu? Jawabannya adalah karena ia tidak diawali oleh amil nasab, tidak juga diawali oleh amil jazm. Nah, kekosongan itu disebut amil maknawi karena tidak terucapkan, tidak tertulis. Nah, maka itu disebut dengan amil maknawi. Nah, mubtada itu adalah kosong, syaratnya kosong dari amil lafaz. Karena kalau dia didahului oleh amil lafaz, maka itu tidak lagi menjadi mubtada. Karena mubtada amilnya adalah maknawi berupa al-ibtida, yaitu berada di awal kalimat atau berada di awal gagasan. Nah, itulah kurang lebih penjelasan terkait dengan syarat mubtada yang disebutkan oleh muallif, oleh pensyarah rahimahullah ta'ala. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Fahim? Halo Ustadz, Silakan. Ini Ana mungkin pernah chat juga Ustadz ini untuk menanyakan tentang masalah mubtada Ustadz. Jadi gimana sih cara kita dengan mudah Ustadz untuk mengenal mubtada itu? Itu aja Ustadz pertanyaannya. Gimana? Cara kita yang apa namanya di dalam mengenal mubtada di dalam kitab-kitab itu Ustadz. Mm-mm. Itu aja Ustadz. Eh, Bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu kata itu adalah mubtada dalam kitab? Ya, jawabannya adalah yang pertama, kita harus paham dulu teorinya. Nah, nanti kan di sini baru ini kan baru definisi ya, belum nanti syaratnya dan bawahnya seterusnya. Ya mubtada itu contohnya tadi, ya haruslah isim dibaca rofa atau kalau majrur didahului oleh huruf jar asli huruf jar zaid, kosong dari amil kosong dari amil lafaz berupa ma'rifat. Boleh juga nakiroh dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh para ulama, ya. Dan dia itu adalah sesuatu yang dihukumi oleh sesuatu yang lain. Nah, itu secara teorinya. Nah, nanti secara prakteknya adalah kita harus memahami konteks pembicaraannya. Ya, apakah ini adalah sesuatu yang akan dihukumi, memenuhi syarat-syarat tadi atau tidak? Nah, kalau semuanya terpenuhi ya kita bisa katakan itu adalah mubtada. Kurang lebih seperti itu cara mengidentifikasinya. Nanti ya penentuan lebih jauhnya dengan mumarosah, dengan berulang-ulang, dengan pelatihan, dengan praktek dan seterusnya, yang itu akan meningkatkan kemampuan kita dalam mengidentifikasi mubtada dan khobar. Ya, contohnya eh, Imam Ibnu Abi Syuja rahimahullah mengatakan, baca nggak? Nah, contohnya di sini beliau mengatakan al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Al-miyahu, air-air. Al-miyah jama dari kata maun ya, air. Air-air allati yang yajuzu boleh biha dengan air tersebut ya. At-tathiru itu bersuci sab'u miyahin ada 7 air. Nah, al-miyah di sini adalah mubtada. Mubtada. Kenapa? Dia isim di awal kalimat, tidak didahului oleh amil lafaz, dan dia adalah sesuatu yang dihukum. Dihukumi oleh apa? Sabumiyahin. Air itu kan itu. Air itu dia mubtada jelas. Karena dia isim marfu diawali kalimat, di awal kalimat. Gak ada kemungkinan yang lain ini. Mubtada, ya.
Tinggal kita lihat air yang ya juzu boleh dengan air tersebut bersuci. Kalimatnya sudah sempurna belum? Belum. Dia belum dihukumi apa air yang boleh digunakan bersuci itu apa hukumnya? Ya, dikatakan sabu miyahin itu ada 7 air. Ya, jadi sebenarnya dengan mumarosah, dengan pelatihan, dengan pengulangan nanti akan dengan sendirinya kita mampu untuk mengidentifikasi suatu kata itu mubtada atau bukan. Paham? Ya Ustaz, ya. Apa Ustaz? Izin bertanya Pak Ustaz. Apa Ustaz? Izin bertanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Nah ini kalimatnya yang ini Pak Ustaz. Ini atau hiru sebagai apa? Naat atau apa Ustaz? Atat hiru dia fa'il dari Fa'il. yajuzu. Oh, ya. Yajuzu kan fi'il, butuh Oke. fa'il. Mana fa'ilnya? Atat hir. Yajuzu yang boleh dengannya. Boleh apa? Atat hiru bersuci. Ya, alati ini baru sifat. Sifat dari almiyah. Hmm. Oke. Ya, Nah, syukur Pak Ustaz. yajuzu ya. Yajuzu bi atat hiru itu namanya jumlatu silah. Jumlatu silatil mausul. Berupa jumlah fi'liyah. Paham? Contoh di sini ya. Alamatul bulughi salatu. Tanda-tanda balik itu ada 3. Nah, alamat tuh ini ya mubtada jelas. Ya, kenapa? Isim ada di awal kalimat marfu dan dia adalah sesuatu yang dihukum. Tanda-tanda balik itu apa? Hukumnya apa tanda-tanda balik itu? Salatun itu ada 3. Ya, ini udah alamat tuh udah mubtada ya, awal kalimat mubtada marfu tanda rafanya berupa dhammah. Dia nggak tanwin karena menjadi mudhof ya. Al bulughi mudhofun ilaih majrur tanda jarnya adalah kasroh. Salatun khobar marfu tanda rafanya adalah berupa dhammah ya. Salatun 3. Apa 3 itu? Tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li tis'i sinin wal haidu fil unsa li tis'i sinin. Nah, ini semuanya adalah bisa dikatakan badal. Badal dari talasun. Ya. Contoh yang lain. Ya ini juga sama. Syurutu ijza'il hajari tamaniyat. Syurutu ya mubtada dia. Isim di awal kalimat ya. Tidak diawali oleh amil lafaz. Ya. Jadi syarat-syarat sahnya batu itu tamaniyatun ada 8. Ya gitu aja sih ininya. Nanti juga dengan mumarasah kita akan mampu. Furudul wudu tatun. Furudu itu mubtada. Ya jelas lah. An-niyatun ini mubtada awal kalimat. Qasdu syai'i muqtar bi fi'li ini khobar. Ini yang Mustana Ustaz, boleh Ustaz. Iya. Tadi menarik yang ini Ustaz, contoh yang di Safinah tadi. Hmm. Kalau awal kan tadi apa? Yang pertama Ustaz coba. Nih. Nah itu alamatul bulugi salah sun itu nggak sama Ustaz sama alamat. Maksudnya nggak salah satu kalau tadi kan syurutul wudu apa salah sama niatun gitu. Sama-sama ada apa tanda apa namanya perempuannya gitu, tanda Oh. butohnya gitu. Apa memang khobar itu harus harus sama dengan mubtadanya dari susunan kata atau bisa beda seperti ini?
alamatu logis salasun. Kalau tadi di bawah syurut jamak, kemudian di sananya sama niatun. Mm-mm. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ini salasun memang lebih tepatnya salah satu. Alamatul bulughi salah satu. Karena alamatnya adalah muannas. Ya sebagaimana syurut tul ijza samaniyatun, furudul wudu sittatun, ya, dan seterusnya. Kalau salasun ya mungkin bisa dijelaskan sih bahwasanya alamat itu adalah sesuatu yang berupa isim jamid. Isim jamid itu tidak mesti ada kesamaan. Ya, isim jamid itu nggak mesti ada kesamaan dengan khobarnya. Dari sisi mu'annas dan muzakkar. Ya. Contohnya adalah seperti al-adlu. Atau mungkin betul Ustaz, kalau dikuatkan isim jamid gimana Ustaz? Ya tadi saya katakan. Al-adlu khairun. Iya. Ya, bisa juga al-adlu khairatun. Karena intinya mu, muzakkar mu'annas itu kaitannya adalah dengan isim sifat. Kalau isim jamid tidak mengapa. Tidak ada keterkaitan antara muzakkar dan mu'annas. Bisa seperti itu. Ya, wallahu alam. Paham ya? Sebentar. Ya, kita rehat dulu 3 menit sebentar. Eh, ya, kita lanjutkan dulu. Terus, oh ya sebentar. فلا شك فلا شك أن هذه العوامل اللفظية فلا شك maka tidak diragukan lagi anna hadhihi al-awamil lafdhiyata bahwa amil amal lafaz ini allati matsalna laha yang telah kami berikan contoh laha untuk amil-amil lafaz itu biharfil jar awin nawasikh dengan huruf jar atau nawasikh tukhriju mengecualikan al kalimat kalta minal mubtada'i dari mubtada ila ma yaqtadihi hadzal amalu ad-dakhilu 'alaiha kepada apa yang dituntut kepadanya amal yang masuk kepada kata tersebut. Yang tadi ya, kalau amilnya lafaz ya itu maka tidak lagi sebagai mubtada. Contoh ya, mubtada khobar itu seperti as-sadiqu mahbubun. Sadiq, orang yang jujur itu mahbub, disukai. As-sadiq itu mubtada'un marfu'un, mubtada yang dibaca rafa wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dan tanda rafanya berupa dhammah. Mahbubun itu khobarun marfu'un, khobar yang dibaca rafa wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dan tanda rafanya adalah dhammah. Fa idza dakhala ala jumlati maka apabila masuk kepada jumlah as-sadiqu mahbubun amilun suatu amil minal awamil dari amil-amil lain yang lafaz ya fa innahu yu'athir maka amil itu akan berpengaruh mislu semisal inna sadiqa mahbubun ya yataghayyaru musamma sadiq maka konotasi atau nama sadiq itu berubah tidak lagi menjadi mubtada ila ismi inna menjadi isim inna ba'da an kana fil mithalil awal mubtadaun setelah sebelumnya di contoh pertama itu berupa mubtada. Jadi karena dia kemasukan amil lafaz tidak lagi menjadi mubtada
Karena syarat mubtada kan amilnya harus ma'nawi. Karena kemasukan lafaz di sini maka berubah menjadi isim inna. Wa hadza taghyiru, dan perubahan ini raji'un ilal amil, berpulang kepada amilnya. Wa kadzalika, begitu juga idza qulna, jika kita katakan asbahas shadiqu mahbuban, orang yang jujur itu menjadi orang yang disukai. Fa inna shadiq, maka kata shadiq yakunu ismu asbaha, itu menjadi isim asbaha, wala yakunu mubtada'an, dan tidak menjadi mubtada. Wa aidan, begitu juga idza qulna, apabila kita katakan aliman nasu shadiqa mahbuban, orang-orang mengetahui bahwa jujur itu adalah yang dicintai. Fa inna kalimat shadiq, maka kata shadiq maf'ulun bih awal, maf'ulun bihi awwalun mansubun, maf'ul bih yang pertama dan dibaca nasab. Karena dia adalah maf'ul pertama dari alima yang bermakna i'taqada, meyakini. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, dan tanda nasabnya berupa fathah. Fahakadza idza dakhala 'amilun fa innahu yughayyir. Nah, dan seterusnya begitulah apabila ada amil yang masuk kepadanya maka itu berubah, tidak lagi menjadi mubtada. Idzan, jadi al-mubtada itu marfu'un dibaca rafa li khuluwihi, karena kosongnya ia si mubtada minal awamili al-lafdhiyati, dari amil-amil lafaz allati matsalna li ba'diha, yang telah kami contohkan untuk sebagian. Fala yujadu, maka tidak terdapat amilun lafziyun, amil lafaz li raf'il mubtada, untuk merofakan mubtada. Ya, liza, oleh karenanya dhahaba ulama Basrah wa Sibawayh, ulama Basrah dan Imam Sibawayhi. Ya, Sibawayh itu mabni kasroh selamanya ya. Jadi dhahaba ulama Basrati wa Sibawayhi. Jadi dia mabni ma'tuf ala ulama, ya, mabniun ala kasri fi mahali raf'in ma'tuf. Oleh karenanya ulama Basrah dan Sibawayh berpendapat rahimahullah anal mubtada'a marfu'un, bahwa mubtada itu marfu bi amilin ma'nawiyin, dengan amil ma'nawi, ay wujuduhu fi awalil jumlah, yaitu adanya amil itu, adanya si mubtada itu fi awalil jumlah, di awal kalimat. Itulah amilnya, berupa amil maknawi, berupa ada di awal kalimat. Duna an yasbiqahu amilun minal awamil allati taqtadi nasba awil jar. Tidak didahului oleh amil yang berpengaruh atau mengharuskan nasab atau jar. Mithalu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru diyaun. Kesabaran itu adalah cahaya. As-sabru itu mubtada'un marfu, mubtada yang dibaca marfu, wa alamatu raf'i, dan tanda rafa'nya ad-dhammatu dhammah. Diyaun khabarun marfu, khabar yang dibaca marfu, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan tanda rafa'nya berupa dhammah. Halil mubtada'u yakunu sharihan faqat. Apakah mubtada itu hanya ada yang sorry semata? Sorry di sini artinya dia secara langsung berupa isim yang di awal kalimat dan tidak ada amil lafaz. Itu sorry, tegas langsung. Ya. Apakah mubtada itu hanya ada yang begitu? Al-jawabu, jawabnya, al-mubtada'u mubtada qad yakunu sharihan. Terkadang ada yang sorry kama taqaddam, sebagaimana dalam contoh-contoh sebelumnya. Wa qad yakunu muawwalan bis-sharih. Dan terkadang mubtada itu ditakwilkan dengan yang sorih. Artinya dia secara langsung bukan berupa mubtada yang sebagaimana kita pahami, tapi dia berupa yang lain. Misal contoh, wa antan sohan nasa ahsanu min antal anahum. Dan engkau memberikan nasihat kepada manusia itu lebih baik dari engkau melaknat mereka. Nah, an itu adatun nasbin masdariyatun, adat nasab yang berupa masdar. Tansoha itu fi'il mudhari'un mansubun, fi'il mudhari yang dibaca nasab bi an, dengan huruf an, wa alamatu nasbi al-fathatu, dan tanda nasabnya berupa fathah, wal fa'il, sedangkan fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu anta, wal masdar al-muawwal, dan masdar yang ditawilkan antan soha fi mahali raf'in, di tempatnya rafa, mubtada, wa yu'awwalu, dan ditawilkan bisore, dengan sore, ay nushuka. Ya, An-nasa itu maf'ul bih mansub, wa alamatun nasbihi al-fathatu. Sedangkan ahsanunya khabarun marfu, wa alamatu rafi ad-dhammatu, tanda rafanya adalah berupa dhammah.
Takdirnya nushukan nasa ahsanu min antal anahum, atau nasihatukan nasa ahsanu min antal anahum. Nah, ini namanya mubtada yang ghairu sharih ya. Dia mubtada yang terdiri dari an masdariyah. Jadi dia ditakwilkan kepada masdar. Ya, baik. Sebentar ya. Eh, ya, contohnya tadi dalam Al-Quran, wa an tasumu khairun lakum. Wa an tasumu khairun lakum. Eh, an tasumu. Nah, an dan fi'il mudhari. Tadi itu udah bahas ya. An dan fi'il mudhari kan harus ditawilkan masdar. Karena annya an masdariyah. Masdarnya soma yasum apa? Siam atau saum. Ya maka saumukum. Karena kan antum. Khairun lakum. Ya. Maka antasumu an dan fi'il mudhari'nya fi mahal raf'in di tempatnya rafa maf'ul mubtada berupa mubtada ya. Paham tuh? Eh, Ini namanya mubtada ghairu sharih. Nah, di sini wa mithlu qaulillahi azza wa jalla misal firman Allah taala wa antasumu khairul lakum. Takdirnya siyamukum khairun lakum atau saumukum khairun lakum. Karena soma yasumu itu masdarnya bisa siam, bisa juga saum. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla semisal firman Allah taala wa an yasta'fifna khairun lahunna. Ya, takdirnya isti'fafuhunna khairun lahun. Khairun ya khobar dari an dan fi'il mudhari yang itu ditawilkan masdar berupa mubtada. Oke, berikutnya hal yumkinu lil mubtada'i an yujarra. Apakah mungkin bagi mubtada itu dijarkan? Al-jawab Al-jawab qad yujarru, dan terkadang dijarkan al-mubtada itu mubtada biharfi jarrin zaid dengan huruf jar tambahan ya. Ini sudah kita bahas tadi. Contoh bihasbikal Islam. Cukuplah bagimu Islam. Bihasbika alba harfu jarrin zaidun, huruf jar tambahan, dan hasbi mubtadaun marfu, mubtada marfu, tanda rafanya ad-dhammatu al-muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan muni'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati harfil jar az-zaid. Dicegah dari munculnya itu harokat dhammah karena tersibukannya tempat mubtada dengan harokat huruf jar zaid. Ini kepanjangan sebenarnya. Kita katakan aja hasbi itu majrurun bil ba wa alamatu jari al kasrah wa huwa majrurun lafdhon marfuun maknan. Itu juga bisa. Al islamu khabarun marfuun khabar marfu wa alamatu rafi ad-dhammatu, dan tanda rafa'nya berupa dhammah. Waqad yujaru, dan terkadang dijarkan biharfi jarrin syabihin bizaid dengan huruf jar yang menyerupai zaid, yaitu rubba ya. Contoh rubba faqirin fid dunya ghaniyun yaumal qiyamah. Betapa banyak orang fakir di dunia tapi kaya pada hari kiamat. Rubba itu harfu jar syabih bizaid. Fakir itu mubtadaun marfu dan tanda rafanya dhammah muqaddarah. Muni amin dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakati harfil jar syabih zaid. Ya. Jadi fakir ini sama, dia majrurun lafad marfuun maknan. Ya. Fi dunya jar majrur, ghaniyun khabar marfu wa alamat rafi ad-dhammah. Ya. Sampai sini paham? Nah, yang ditanyakan dulu.
Belum ada. Oke, berikutnya. Summa yaqulu Ibnu Ajurum. Kemudian Imam Ibnu Ajurum berkata, wal khabaru sedangkan khabar. Nah, tadi mubtada sudah selesai secara singkat teorinya begitu. Nanti di bawahnya masih ada lagi penguraiannya. Kemudian kita sekarang berpindah kepada khobar. Ya, ini sebagaimana yang di awal, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara mubtada dengan khobar. Wal khabaru dan khobar itu walismul marfu adalah isim yang dibaca rofa al musnadu ilaihi yang disandarkan kepada mubtada. Jadi ilaihi ilal mubtada. Jadi khobar itu isim yang dibaca rofa yang ia bersandar kepada mubtada. Ya, qaimani. Di kitab antum qaimani langsung. Walismul marfu'u al musnadu ilaihi. Tiba-tiba qaimani. Mungkin maksudnya zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Itu mungkin ya. Ya faqaulu maka perkataan musannif alismul marfu bayanu adalah penjelasan annal asla fil khabari an yakuna asman, bahwa khabar itu hukum asal. Artinya kalau hukum asal bisa saja keluar dari hukum asal kadang khabar itu ya. Cuman ya hukum asalnya khabar itu an yakuna asman, haruslah berupa isim. Ma'annahu yajuzu an yakuna jumlatan fi'liyatan au jumlatan ismiyatan au jaron wa majruran au dharfan. Kama sayati insyaallah. Sekalipun ya khobar itu boleh berupa jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur, dzaraf, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan insyaallah. Wa qawluhu dan perkataannya al-musnadu ilaih yang disandarkan kepadanya ai isnadul khabari lil mubtada, itu disandarkannya khobar kepada mubtada. Mimma yuhaqiqu al-faidata, dari apa-apa yang mewujudkan faidah. Wa yutammimu al-ma'na, dan yang menyempurnakan makna. Jadi apa? Ini poin pentingnya. Ya, poin pentingnya itu. Ya, jadi eh, ini poin pentingnya. Mimma yuhaqiqul faidah atau yutammimul ma'na. Jadi khabar itu haruslah sesuatu yang mewujudkan satu faidah atau yang bisa menyempurnakan satu satu makna. Jadi khabar itu maknanya pelengkap, pelengkap daripada makna mubtada. Yang mana mubtada itu tidak akan sempurna maknanya kalau tidak ada khabar. Kayak tadi, air yang boleh digunakan bersuci. Nah, kalau berhenti di situ kan maknanya belum sempurna, belum difahami apa. Jawabannya sab'umiyahin itu ada 7 air. Makanya dari sisi identifikasi, khobar itu adalah dilihat dari sisi makna, dia adalah sesuatu yang menyempurnakan dari mubtada. Ya. Summa qala muallif. Kemudian berkata muallif, nahwa qaulika, semisal perkataan engkau, Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Ya. Qala al-muallif. Muallif berkata, nahu semisal, oh, beda lagi. Kita jelaskan dulu lah khobar. Jadi intinya khobar itu syaratnya 3. Ya, jadi ya syurutul khabar sama syaratnya 3. Satu, dia harus isim. Bukan harus sih, hukum asalnya dia isim. Kedua adalah al-marfu. 3 adalah uh, al-musnad ilaih. Atau bisa dikatakan yutammimu al-ma'na. Yutammimu ma'na al-mubtada. Contoh, Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Nah, qaimun itu adalah khobar. Khobar marfu dan rafanya berupa dom
dhammah. Ya, dia adalah isim, terus dia adalah marfu dan rafanya dhammah, dan dia adalah sesuatu yang disandarkan kepada Zaid. Makanya kita katakan Zaid itu namanya musnad ilaih, khobar itu namanya musnad. Jadi Zaid itu musnad ilaih. Musnad ilaih itu apa? Yang dihukumi, yang menjadi tempat sandaran. Musnad itu yang menyandarkan. Jadi kita menyandarkan berdiri itu kepada Zaid. Atau kita itu menetapkan berdiri itu kepada Zaid. Nah, dan qaim itu adalah sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Kalau seandainya kita berkata Zaidun saja, maka